wabarakatuh. Habis makan daging sapi, daging embe, salamnya lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis makan daging sapi dan daging embe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra laqad kafara alladhina qalu inna Allah wal masih ibn Maryam. وقال الله تعالى في آية أخرى الذين إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تعالى في آية أخرى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Dunia ulama telah ditinggalkan oleh ulama istiqamah almarhum al-maghfurah Ustadz Yahya Waloni, mantan pendeta, mantan rektor kampus teologi, dapat hidayah tahun 2006 bisabab membaca surah Al-Quran, ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 7. Laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Itu wasilahnya. Jadi maka telah kafirlah siapa yang orang menganggap Isa alaihi salatu wassalam sebagai Tuhan. Bisabab almarhum membaca surat tadi, Allah hadirkan hidayah kepadanya. Ini tidak menyinggung. Saya bicara di majelis yang saya pimpin tiap malam Senin. Saya bicara di dalam masjid di hadapan para jemaah yang notabene umat Islam. Qulil haq walau kana marran. Sampaikanlah walaupun hanya katakanlah sampaikanlah yang benar walaupun pahit. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita khususkan buat almarhum al-maghfurah Ustadz Yahya Waloni, meninggal pada hari Jumat bertepatan tanggal 10 Zulhijjah. Ya, wafat ketika dalam khutbah Jumat, khutbah yang kedua. Wafat di hari yang enak, di hari yang baik. Hadis yang sahih. Siapa kita orang yang meninggal wafat pada hari Jumat, maka pada hari itu ya Allah lepaskan dari azab kubur.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita khususkan untuk Ustadz Yahya Waloni almarhum, mudah-mudahan senantiasa dengan iringan suratul Fatihah yang kita bacakan, Allah ampuni seluruh dosa-dosa beliau, ya. Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia, dan Allah hadirkan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan, dan bagi kita, ya, selaku para penggemar, termasuk saya orang penggemar dia, karena lantang orang yang berani, nggak takut untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan beliau, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatil qabul walitanawuli ridha'illahi ta'ala. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana dhunubana wa liwalidayna amin. Ustaz, kita kan nggak kenal sama almarhum, almarhum. Wa man lam yahzan bi mautil ulama fa huwal munafiq. Siapa orang yang ketika mendengar seorang ulama istiqomah wafat atau meninggal dunia, dia tidak bersedih, ya, maka termasuk fa huwal munafiq, maka termasuk golongan orang-orang munafik. Jadi meninggalnya beliau ini menjadi peringatan yang besar buat kita. Lagi sehat, lagi jadi khatib Jumat, Allah wafatkan. Karena kalau melihat di video-videonya ini, beliau pengen mati cepat. Karena melihat dunia sudah makin fana. Banyak ulama-ulama yang pengecut, banyak ulama-ulama yang munafik, yang berdiri di atas kebatilan. Pengen meninggal dalam keadaan berdakwah. Allah kabulin tuh. Allah kabulin. Jadi kalau melihat di videonya, ya, sejarah beliau masuk Islam itu karena membaca surah Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Maka kafirlah siapa orang-orang yang menganggap Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebagai Tuhan. Maka benar di sini Allah katakan, ya, yang namanya mati, wafat, maut, modar, ya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kita ini, ya, sedang mengantri, kapan dan di mana Allah wafatkan kita. Ya, mudah-mudahan dengan harapan dan iringan doa kita mati dalam keadaan baik, kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau gua mati, tolong diurus jenazah gua. Diurus jenazah kita, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin, hadir ke kuburan kita, doain kita. Melalui mimbar majelis malam ini, ya, ketika kita berdakwah kurang lebih 4 tahun lebih di GCC2 ini, kalau ada salah kata perbuatan khilaf, mohon dimaafkan. Hakikatnya manusia itu tidak luput atau tidak lepas dari salah dan dosa. Kalau gua ada utang, ngomong dari sekarang. Utang rokok ke, utang duit ke, ngomong dari sekarang. Ustaz kemarin adalah utang beli rokok. Kira dikasih. Suruh bayar. Itu ya. Ya. Kalau kita ada utang, datang ke rumah dari sekarang. Ya.
Kata Nabi bagaimana? Dalam hadisnya dalam kitab Syarah Bulughul Maram, "Aktiru dzikra hadimil ladat al-maut." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk memperbanyak ingat yang namanya kenikmatan yang dahsyat yang luar biasa. Apa? Kematian. Karena kematian itu bukan akhir dalam kehidupan, melainkan gerbang awal pintu untuk mengapai kehidupan yang hakiki, yaitu dunia akhir, yaitu negeri akhirat. Jadi jasad kita masuk ke liang lahat ini bukan akhir kehidupan, tapi awal dari kehidupan kita untuk menggapai, untuk menjalani kehidupan di negeri akhirat nanti. Ya. Bagaimana untuk menggapai kehidupan yang indah di negeri akhirat nanti di dunia inilah. Ya, even kita atau ajang kita untuk berbanyak amal soleh. Baik sama guru-guru kita, baik sama tetangga kita, baik yang muslim maupun yang non muslim. Ya, berlisan tutur kata yang baik. Jangan nyakitin orang, jangan nyakitin guru, jangan nyakitin orang yang sudah banyak bantu kita. Karena demi Allah, demi Rasulullah, ya, saya Al-Fakir Abdul Afir Allah bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Apakah engkau wahai Dani sudah menyampaikan tauhid kepada warga GCC 2 atau belum? Apakah engkau wahai Dani sudah menyampaikan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Isa alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah engkau sudah menyampaikan bahwasanya kitab Zabur, Injil, Taurat itu sudah disempurnakan dalam Al-Quran? Kita tanggung jawab nanti. Lu udah sampein belum? Lu kan gue kasih kelebihan. Lu udah sampein belum? Gitu. Makanya termasuk orang-orang yang zalim, ketika Allah kasih kelebihan ilmu dia tidak menyampaikannya, walaupun hanya untuk keluarga sendiri, terumumnya kepada jamaah umum. Ingat mati, ya. Ingat mati, Pul. Ingat mati. Mau kerja, ingat mati. Di kereta, ingat mati. Gitu ya. Dulu almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari wafat 2013. Ya, habis menghadiri taken kontrak untuk ceramah, untuk tablik udah taken kontrak, insyaallah saya bisa. Berapa Ustaz bayarannya? Nggak usah mikirin bayaran. Wah, tuh kata Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, pulang tengah malam kurang lebih jam 2, ya, kecelakaan di Pondok Indah, kecelakaan tunggal motor, ya. Syekh Ali Jabbar COVID-19, ya. Tapi beliau termasuk, ya, almarhum yang membela li'ila'i kalimatillah, dan di bawah komando guru besar, imam besar Al-Habib Muhammad Rizki bin Husain Syihab. Meninggal. Ya, tanggung jawab kan tuh pemerintah. Oh, kena semprotan air mata tuh waktu itu almarhum. Ya. Jadi hati-hati, tanamkan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada diri kita, anak istri kita. Ya, jangan sampai terlena dengan dunia. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling Allah ridhoi, ya, adalah agama Islam. La dinal akhar. Tidak ada agama lain yang Allah ridhoi kecuali Islam. Hati-hati. Ya. Antum yang udah muslim baik-baik, jangan sampai tergelincir hanya cuman karena harta, hanya cuman karena wanita, harta tahta wanita. Kemudian cari guru-guru yang lurus, jangan berguru sama yang guru yang benci, sama habaib, sama kiai, sama ulama.
Selamat Hari Raya Idul Adha. Lancar kemarin kurbannya ya. Nah, kemarin kita ada undangan ke Cirebon. Cirebon sekaligus kita ziarah ke guru kita. Ziarah ke makam Ki Haji Mahrus Amin, pendiri Pondok Pesantren Darun Najah. Darun Najah ini pusatnya di Jakarta, Cipulir, tapi cabangnya banyak. Kurang lebih, lebih banyak seluruh Indonesia. Jadi beliau sudah mencetak para alumni-alumni yang menjadi mubaligh ulama, termasuk almarhum al-maghfurah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Itu dulu beliau senior kita, cuman beda jauh. Ya. Terus ke makam ke guru kita Kiai Haji Ahmad Banaji bin Hasan. Beliau ini salah satu kiai kita yang berpesan kepada kita, pesannya waktu itu, ente Dani silahkan kerja, tapi Ustadz pesan jangan sampai ente nggak ngajar. Kalau ente nggak ngajar terserah, ngajar di kobong ngajar di mana, kayak penting ngajar, jangan sampai kagak ngajar. Ya, kalau ente nggak ngajar, ya Ustadz nggak ridho. Tuh begitu misalnya. Wafat 6 Februari 2011. Kalau Kiai Mahrus, ya pendiri pesantren Darun Najah, meninggal kurang lebih setahun yang lalu. Jadi Kiai Mahrus meninggal, 5 hari kemudian istrinya meninggal. Ya, jadi gue udah pesan-pesan sama bini gue, kalau gue meninggal duluan, lu bye-bye nyusul. Ya. Kalau kata orang Sunda mah, kalau bini duluan yang meninggal, bye-bye laki nyusul. Gitu. Tapi kalau gue meninggal duluan, ya, pesan gue jangan nikah lagi, urus anak bini. Kalau abi duluan yang meninggal, insya Allah. Gue mah insya Allah aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Luqman Al-Hakim. Tapi kemarin daging kebagian semua. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Agak berebutan kan? Aman. Ya. Saya bukan pengurus DKM, saya bukan apa-apa di masjid ini. Saya cuman pelengkap, ya, pengisi keributan di masjid ini. Ya. Karena sejak awal saya bukan pengurus, saya cuma diminta ngajar sama jadi imam. Ya. Kang Soma kagak mudik gitu, lebaran Kang Soma mudik, orang mah lebaran mudik, cicing baik di masjid lah. Kasih pulang kasihan dia, misi udah mau ganti oli dia. Makanya baik-baik nih sama Kang Somani, waliyun min awliyaillah ta'ala. Wali ini baik-baik. Set deh. Ditambah temennya Pak De. Pak De juga diperhatiin. Oh jangan pelit-pelit, mau masjid jangan pelit-pelit. Apalagi sama yang ngurus masjid jangan pelit-pelit. An-Luqman Al-Hakim annahu qala li ibnihi. Siapa berkata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak kurang. Gue pengen belajar bahasa Sunda ya. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa thalathatu aslafin. Wahai anakku, sesungguhnya manusia terbagi atas 3 bagian. Luqman Al-Hakim berkata kepada siapa? Li ibnihi, kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia, thalathatu aslasin, terbagi atas 3 bagian. Sulusun lillahi
Sulusun lillahi wa sulusun li nafsihi wa sulusun lidudi. Sulusun lillah, sepertiga. Ini manusia dibagi menjadi 3 bagian. Manusia yang pertama sulusun lillah, sepertiga untuk Allah. Wa sulusun li nafsihi, manusia yang kedua untuk sepertiga untuk dirinya sendiri. Wa sulusun lidudi, dan sepertiga manusia yang lainnya untuk belatung. Dudut. Ular kecil. Kalau buka kamusnya itu ular kecil. Belatung, ulat. Sepertiga pertama untuk Allah. Wa thuluthun li nafsihi, sepertiga kedua untuk dirinya sendiri. Bagian yang ketiga wa thuluthun lidudi, sepertiga lagi untuk ulat atau belatung. Wa ma'nahu, dan maksudnya nasihat Luqmanul Hakim terhadap anaknya ini yang menceritakan tentang manusia dibagi 3 bagian. Azan itu, azan. Udah handphone gua azan. Faruhu wa amma ma huwa li nafsihi, fa'amaluhu wa amma ma huwa lidudi fahjassaduhu. Yang pertama, sepertiga untuk Allah itu apanya? Faruhu, rohnya akan kembali kepada Allah. Rohnya. Maka jangan bayangkan sakaratul maut itu enak, sakitnya luar biasa. Makanya dalam riwayat dijelaskan, Nabi berucap kepada siapa? Malaikat Jibril. Sakit sakaratul maut itu, kata Nabi. Nabi aja yang maksum, yang udah Allah jamin masuk surga, yang Allah yang tidak ada dosanya sedikit pun. Allah hapuskan dosanya, seluruh dosa-dosa Nabi Muhammad. Tapi masih sakitnya luar biasa ketika dicabut nyawanya oleh malaikat Israil alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Rasa sakitnya sakaratul maut ini, wahai Allah, minta kepada Allah Nabi ini. Tumpahkan semua rasa sakit sakaratul maut umatku pada diriku. Nabi cinta banget sama kita. Nabi sayang banget sama kita. Ya. Makanya kalau ada umat Nabi tapi kagak sholat, bodoh. Kenapa? Karena sholat ini perintah Allah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sakit hati Nabi ketika dzurriyyahnya, ketika keturunannya dicaci maki, dihardik. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang tidak berilmu dalam kapasitasnya. Bahas tesis, sidang belum, lembar persetujuan kagak ada, gombar-gombar di media sosial. Ya. Mengklaim bahwa nasab Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit Nabi nanti. Ya. Jangan. Pesan kita tetap kita mencintai para habaib. Sepertiga pertama, ya, bagian manusia yaitu ruhnya untuk kembali kepada Allah. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amaluhu. Yang kedua, bagian kedua, ya, wa thuluthun li nafsihi, maksud dari sepertiga dirinya untuk dirinya sendiri, yaitu adalah amalnya.
amalnya seorang manusia ketika selama hidup di dunia ini ya, untuk membela dia nanti di hadapan Allah. Ya. Sudah beramal baikkah engkau selama hidup di dunia? Sudah baikkah engkau kepada orang tua kalian? Sudah baikkah wahai engkau kepada guru-guru kalian? Sudah berbuat baikkah engkau kepada orang-orang sekeliling kalian? Jika engkau aku karuniai kelebihan, apakah kelebihan itu sudah engkau siarkan kepada orang-orang banyak? Salat kita, ngaji kita, hadir kita ke majelis-majelis ilmu, berbuat baiknya kita kepada ulama-ulama istiqamah, itu menjadi ya, penolong nanti kita di hadapan Allah. Sedekah kita, zakat kita, puasa kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, amal kita untuk diri kita sendiri. Ada yang bisa bela kita nanti dalam kubur? Orang ada. Demi Allah nggak ada kecuali amal ibadah kita kepada Allah. Sedekah kita, datang ke masjid ujuk-ujuk untuk sedekah, buat apa tuh? Kamar mandi. Bangun masjid pelan-pelan aja ya. Bangun masjid pelan-pelan. Pelan-pelan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, besar atau kecil perbuatan kita, ya Allah balas. Ya, baik dan buruknya Allah balas. Ya. Wa amma ma walidudi fajasaduhu. 3 bagian manusia yang terakhir dari nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa amma ma huwa li nafsihi fa'amalu wa amma ma huwa lidudi fajasaduhu. Adapun yang untuk yang dimakan belatung adalah jasad kita. Masuk kita ke alam kubur. Jenazah kita, jasad kita dibawa ke kubur, kemudian dimasukkan ke liang lahat, muka kita dihadapkan ke kiblat, leher kita diganjal sama bantalan dari tanah, ya. Ikatan-ikatan kain kafan kita semua dibuka, dari kepala, perut, kaki dibuka semua. Mulut kita mencium tanah, kalau nggak sampai ke tanahnya menjadi isyarat ambil tanah, tempelkan ke mulutnya. Diazankan oleh anak keturunannya, diikomatkan oleh anak keturunannya. Kemudian dikuburkan kita, masuk ke dalam tanah kurang lebih dalamnya 1,5 meter, dipendam, dijejak, dibebok ke tanah, padat. Bayangin coba. Ya, jasad kita menghadap kiblat miring. Ya, diganjal sama bantalan-bantalan yang terbuat dari tanah. Cuman bawa kain kafan, motor PCX anyar mau dibawa, mobil Fortuner mau dibawa, rumah yang masih kredit mau dibawa, bini anak kita ditinggal, jamaah kita ditinggal. Masuk kita ke liang lahat, hanya amal ibadah yang kita bawa nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kang Soma duduk di atas kubur kita, tawassul, mentalkin kita, ya. Menyatakan bahwa Allah hak, Nabi hak, kubur hak, siksa itu hak, semuanya benar. Para takziah meninggalkan kubur kita 7 langkah dari makam kita, hadir malaikat munkar wa nakir. Sekarang di media sosial rame, neraka dibuat bercanda, coba. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Neraka dibuat bercanda. Allahu Akbar. Hai guys, gue berada di dalam neraka.
Duh, la ilallah. Ini gue kasih tahu kamar gue di neraka. Buset. Makanya didik anak kita yang benar. Ya. Baik-baik anak kita yang megang HP. Baik-baik. Tuh, jasad kita masuk ke lelehan. Ya, kalau kita dinobatkan sebagai hafizul Quran, penghafal Quran, Allah jaga jasadnya kita. Ya, banyak ulama-ulama yang sudah meninggal ratusan tahun, ketika digali kuburnya dipindah, jasadnya masih utuh. Itu bukti kebesaran Allah. Kata siapa Ustaz? Itu bidah itu. Kata siapa? Jasad mah kalau dalam kubur habis jasadnya, nggak ada yang utuh. Kata siapa? Wahabi. Ulang mati dulu seminggu, bongkar kuburan dulu. Ya. Muhammadiyah masuk kemari, no problem. Persis masuk kemari, no problem. NU masuk kemari, no problem. Tapi Wahabi masuk, porak-porakan masjid ini, hadapan sama kita. Ya, masuk jasad kita. Apa yang mau disombongin? Masuk jasad kita. Allah tanya, malaikat munkar nakir nanya, Ar-Rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ya. Wa madza kitabuka, apa kitabmu? Wa man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Lolos 4 pertanyaan ini, insyaallah sononya mudah. Kelak nanti mengharapkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui majelis malam Senin ini, ya Allah hadirkan kita istiqamah, menjadi wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita, menjadi wasilah kita bisa berkumpul kembali nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Masih panjang perjalanan kita menuju negeri akhirat. Nah, 3 bagian manusia. Yang pertama, ruhnya untuk Allah. Ya, ruh kita ini untuk Allah. Makanya ada statement dari Allah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi. Kemudian sepertiga yang kedua, amalnya untuk dirinya sendiri. Ya, amalnya, amal perbuatan kita selama di dunia. Makanya ya, pesan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, terpenting dalam jasad kita itu apa? Hati. Hati. Kalau hati kita rusak, jasad kita pasti rusak. Coba ya. Hati antum rusak, punya sifat dengki, iri, apalagi hasud, sombong, sum'ah. Punya sifat itu ya, hati kita rusak, jasad kita rusak. Ya, nggak bisa lihat orang senang, nggak bisa lihat orang bahagia. Tapi kalau melihat orang itu sakit, dia senang, wah itu repot. Ya. Allah nggak lihat pakaian kita, lakin yang zuru ila qulubikum. Tapi Allah melihat hati kita. Makanya innahu alimun bidzatis sudur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita masing-masing. Baik-baik. Ya. Antum benci sama kita, Allah tahu. Antum ngegibahin kita, Allah tahu. Allah tahu. Pertanyaannya, setelah ngaji ini habis sholat Isya, kita tahu apa enggak ngapain? Hah? Tahu apa kagak kita masih hidup apa kagak? Kan enggak ada yang tahu. Gitu kan? Hifzul lisani ya, bil khair. Jagalah lisan kita ya dalam hal kebaikan. Ya. Yang terakhir bagian manusia yang ketiga yaitu apa? Jasadnya. Ya. Jasadnya akan habis dimakan oleh belatung, ulat, makhluk-makhluk Allah yang ada di dalam tanah. Ya.
Makanya kata ulama, amalin surah Al-Mulk tiap malam. Karena surah Al-Mulk nanti akan menjadi penolong buat kita di alam kubur. Ya. Baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Ya. Sebelum boboin bini. Ya, baca surah Al-Mulk. Bun, bobo yuk. Ayo, nanti baca Al-Mulk dulu sebelum bobo. Gitu ya. Baca Al-Mulk, subuhnya Waqiah. Ya, duhanya Ar-Rahman. Malamnya Yasin. Kalau bisa. Ya. Cukup dah. Ya. Mudah-mudahan ya, dengan istiqomahnya kita ya, kaget ya, mendengar sosok ulama meninggal ya, mantan pendeta ketika khatib Jumat. Ya kalau boleh minta mah disaksin sama antum semua, ya gue matinya mau begini nih, mau begini, dia ngajar mati, gitu ya. Tapi minum teh dulu, habis dulu, tehnya udah habis ngajar kalau teh, kan saya, kalau tehnya belum habis. Ya. Ya. Jadi jangan terlena sama dunia. Ya. Boleh kita bersosialisasi, ya. Tapi sewajarnya. Ya. Makanya kita minta sama Allah, jauhkan dari segala macam bentuk sifat iri, sombong, hasad, dengki sama sesama makhluk Allah. Ya, mudah-mudahan ya, pengabdian kita untuk meninggikan lillahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, ya, benar, tepat sasaran. Jaga tauhid kita kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik. Kita mati tidak membawa hutang. Ya. Kita mati anak-anak kita sudah pandai ya, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak itu tabungan kita. Jangan sampai anak-anak kita nggak bisa sholat, anak-anak kita nggak bisa ngaji, anak-anak kita nggak bisa doa. Ya, minimal aja ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita bisa kirim Fatihah untuk kita. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya pribadi mohon maaf lahir batin jika ada salah kata, perbuatan ya. Nah, ini bukan kita perlu tegas ya. Jadi jangan sampai kita abu-abu beribadah kepada Allah ya. Untuk mengajak tauhid, buat beriman kepada Allah, jangan malu-malu ya, jangan lemes-lemes, harus lantang, karena kita nanti semua akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Rapihin, nanti langsung komat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapin dulu, terus komat.